Baik, silakan monggo. Ya, selamat sore Bu Dr. Yohana. I'm very happy to meet you here again. Ya, Sama. God bless us ya. Finally, uh, dream come true. You are to be my co-promoter today. Semoga kami berdua bisa membantu Ibu sampai mencapai tujuan, gitu ya. Ya, terima kasih Dr. Yohana. Today I'd like to present about the bakal proposal disertasi saya. I would like to share ya. Mohon izin Ibu Yo. Oke. Ini Bu Yohana sudah terlihat ya. Ya, ini judul saya adalah pengaruh kepemimpinan dan individu terhadap learning goal orientation atau LGO guru di wilayah DKI Jakarta. Learning goal orientation itu adalah suatu orientasi atau tujuan keinginan belajar. Jadi ini adalah pengaruh kepemimpinan dan individu terhadap learning goal orientation guru di wilayah DKI Jakarta. Ini saya harus nunggu Bu Erika sampai selesai atau boleh kasih komen-komen gitu? Sambil boleh kasih komen langsung Bu Yohan. Ya, biar kita saling berdiskusi ya. Jadi ini kan kerekam topik, ya. Iya, nanti kalau topik kita tentukan nanti kali ya. Iya, boleh. Yang penting tuh pertama kalau mau cepat saran ya nih. Biasanya kita tuh melihatnya model. Habis model, lalu kita membuat namanya yang DKDO itu karena supaya kita bisa curi start untuk lakukan penyebaran kuesioner. Baru kita membentuk fenomena dan novelty-nya apa gitu. Siap. Silakan, monggo. Setuju. Ya, aku terusin ya. Yes. Mungkin ini apa ininya dulu, ininya grand teorinya. Oke. Seperti ini udah ada ya. Ya, itu saya senang. Tadi Bu Erika udah membuat dari grand teori. Balik Bu yang atasnya tadi. Oke, grand teori ada middle range sama implication. Sekarang back dulu ke atasnya di fenomena gap-nya. Ada apa sih permasalahannya? Ya. Coba. Jadi practical gap dan penelitian pendukung ini kan di DKI Jakarta kan ada suatu aplikasi namanya PMM yang singkatan dari Platform Merdeka Mengajar. Di mana penggunaan platform Merdeka Mengajar adalah untuk meningkatkan kompetensi guru di sekolah dasar itu menurut Demarisena 2023. Kemudian Merdeka Mengajar atas Ultimate Platform for Teachers Competence Development berdasarkan FIJL IKAM 2023. Ini semua sudah saya baca. Kemudian ada juga peningkatan kompetensi guru sekolah dasar melalui platform Merdeka Mengajar PMM. Lalu ada penelitian mendukung lagi utilization of Merdeka Mengajar platform by productive mathematics teachers, impact, motivation, and strategy IKRAM 2023. Dan yang saya baca lagi adalah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran Endang S 2023. Boleh. Nah, practical ini silakan. Komen ya, boleh? Siap. Kita bagus nih, Ibu udah baca beberapa jurnal yang sebagai bagian untuk membentuk background kan. Tapi tolong nanti kita fokusnya ke Sinta 1-2 sama ini Scopus, Elsevier, Emerald. Ini boleh sih kita gunakan untuk membentuk, tapi tidaklah berapa banyak gitu loh. Hanya sedikit. Ini kalau boleh tahu yang misalnya Marisana, cara menulisnya tahu ya Bu Erika ya? Tahu. Gimana cara menulisnya? D Marisana 2023 berarti nulisnya D. Kalau saya kan pakai itu Mendeley. Jadi nanti insert link langsung ke citasi dengan daftar pustaka. Iya, tapi Mendeley kadang-kadang kan kita harus teliti lagi ya. Kayak misalnya di Marisana kan tulisannya harus Marisana 2023 dalam kurung gitu. Nanti takutnya kita kelupaan sih. Memang benar.
kayak Desi Aulia gitu kan. Harusnya kan kalau di badan disertasi kan tulisnya hanya Aulia 2023 kayak gitu, Ikram 2023. Nah, Mendeley itu bagus untuk kita, tapi kalau format daftar pustaka kita kan APA format nih. Nah, APA kan pakai nama belakang. Nah, kita harus telitiin lagi. Itu sih. Ya, good, saya senang nih. Oke, Bu. Udah ada penggunaan PMM. Dasar pertamanya adalah pemanfaatan platform untuk Merdeka Mengajar. Oke, lanjut. Jadi untuk learning goal orientation ini kan banyak guru yang belum memotivasi diri sendiri untuk bisa lebih optimal. Sehingga pemerintah mengeluarkan platform ini yang mana para guru belajar itu secara mandiri. Nah, learning goal orientation ini perlu dimobilisasi sehingga timbul dengan kepemimpinan seperti transformational leadership yang merupakan sebagai middle teorinya, sehingga para guru itu ke depan lagi benar-benar berkualitas mengerti apa tupoksinya dengan pendukung platform Merdeka Mengajar ini, begitu. Terus di beberapa tile yang saya lihat di grafik penggunaan PMM, dan kebetulan saya sendiri user ada di dalamnya itu, saya melihat di badan penelit ada di websitenya, guru DKI itu termuat dari Jakarta Utara, Pusat, Timur, Barat, Selatan, bahkan dari sekolah dasar sampai SMA. Semua tertera peningkatan progres penggunaan PMM terhadap learning goal orientation para teachers itu sendiri gitu. Jadi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran itu merupakan yang tidak sebelumnya dipakai dulu sehingga dengan sekarang. Jadi saya melihat secara practical gap-nya itu harus muncul di dalam nowadays begitu, Bu Yohana. Terus boleh saya lanjutkan ya? Lanjut ya. Saya sambil pikir-pikir juga. Ya, ini penelitian yang saya lakukan secara tidak langsung. Ya, guru masih belum memotivasi diri sendiri ya untuk learning, kemudian guru kurang memiliki kepercayaan diri untuk mencapai tujuannya. Kemudian guru masih berada pada zona nyaman dan enggan mengikuti berbagai pelatihan, enggan bertanya dan meminta bantuan. Kemudian kurangnya motivasi sendiri mungkin dari kepala sekolah. Kepala sekolah perlu mensosialisasi undang-undang mengenai guru, penggerak dan penerapan PMM. Karena di dalam kaitan ini banyak sih kepala sekolah yang belum bahkan tidak tahu tentang PMM itu sendiri. Walaupun ini observasi berarti ya, Bu? Iya, penelitian karena saya usernya, penggunanya, saya melihat sendiri gitu. Berarti nanti bilang begini, berdasarkan observasi yang dilakukan, kita kan nggak bisa bilang kalau kita user, karena nanti gini loh, kita kan peneliti, nanti kita tercampur dengan objektivitas atas apa yang kita nilai. Jadi kita bilang berdasarkan observasi atas program namanya, program PMM, platform PMM yang sudah ada selama kapan Ibu menggunakan, kapan sampai kapan gitu ya. Lalu dapat dilihat dan juga jangan hanya observasi kapan sampai kapan, ditambah wawancara terhadap 5 orang misalnya, bisa nggak Bu? 5 orang yang sudah menggunakan platform ini minimal 1 tahun misalnya. Lalu nanti dibuat ringkasan. Nah, ringkasannya ini. Ringkasannya ternyata guru masih belum memiliki motivasi untuk belajar. Ini dan sebagainya. Jadi kita tuh punya kayak kuat gitu loh untuk membentuk fenomenanya. Baru nanti kita karena perlu angka, kuantitatif itu perlu angka, yang ujungnya adalah LGO, ya, maka kita bilang, menurut Anda, apa aspek yang bisa untuk meningkatkan kinerja guru? Itu ya, dalam penerapan PMM, platform PMM. Lalu nanti jawabannya mereka, itu berapa persen yang ngomong LGO. Itu yang menang, harus menang.
Jadi kita punya persentase yang menunjukkan bahwa LGO ini memang layak untuk kita teliti dari sisi angka. Gitu, Bu. Ini Siap. Bu Erika ngerti ya, kita punya alur pemikiran yang sama ya. Ya. Supaya nanti setelah LGO baru kita nanya faktor LGO-nya udah menang nih ya, kita sudah dapat independennya. Lalu kita masuk ke yang lain, variabel lain. Menurut Anda, faktor apa yang bisa memberikan pengaruh terhadap LGO? Lalu disebutinlah yang mediasi kita. Mediasi kita harus menang dulu. Apa mediasinya yang di tengah? Ada ini, ada work engagement. Nah, WE-nya harus menang dulu. WE-nya harus menang. Oke. Lalu nanti baru nanya lagi. Jadi ada namanya penelitian eksplorasi, tapi dasar eksplorasinya dari mana? Bu Erika udah bilang dulu, ini ada program PMM, platform. Lalu platform ini kan digunakan untuk meningkatkan kinerja guru. Mestinya membantu untuk membackup kinerja guru. Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan pada tahun berapa sampai berapa, nggak apa-apa deh ngomongnya sebagai pengguna gitu ya. Dan juga ditemukan apa permasalahannya mungkin ya. Tapi berdasarkan wawancara dengan 5 orang yang menggunakan itu lebih kuat sih. Iya. Hasilnya seperti tadi. Nah, hanya 5, Bu, ya. Cukup, 3 juga nggak apa-apa. Kalau orangnya ini udah berapa lama sih Bu PMM-nya? Hampir 2 tahun. Kalau gitu ya udah 1 tahun ke atas kan cukup kan orang yang sudah menggunakan. Nah udah setelah itu baru nanti Ibu bilang ternyata mereka punya masalah itu gini. Nah lalu dilanjutkan dengan studi eksplorasi dengan penyebaran kuesioner eksplorasi kepada 30 orang guru yang sudah menggunakan platform gitu. 30 dulu Bu, ini eksplorasi. Ya, oke. Minimal jadi, 30 ya. Ya, jadi ada 2 eksplorasi itu untuk membentuk masalah. Ini Bu Erika pasti udah paham, saya kayak ngajarin ikan berenang. Lalu baru nanti yang aktual. Nah, yang eksplorasi dulu. Lalu kita tanya nih, menurut Anda apa sih yang bisa berkenaan dengan kinerja guru untuk PNM? Oh, jawabannya harus LGO yang menang presentasinya. Baru kemudian dari itu kita pertanyaannya kedua, kita sebarkan pada hari yang lain, pada orang yang sama. Bisa nggak Bu? Bisa. Bisa ya, pada orang yang sama kita sebarin lagi. Kita tanya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi LGO menurut Anda apa? Lalu mereka jawab, misalnya mereka jawab, kita masukin dulu mediasi kita sama moderasi kita. Nah, 2 ini adalah mediasi dan moderasi, work engagement dulu. Baru kemudian tanya lagi ke mereka. Jadi ada 3 tahap. Ini kalau udah kayak gini, penguji akan mikir, oh ini udah lakukan eksplorasi 3 tahap. Tapi nanti yang jadi pertanyaan adalah novelty-nya mungkin di kebijakan pemerintah ini yang dimoderasi. Gitu ya Bu Erika ya. Ya, novelty begini. Untuk novelty yang saya konsep, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah goal setting teori, serta faktor-faktor yang mempengaruhi LGO guru wilayah DKI Jakarta, dan menurunkan beberapa faktor tersebut menjadi variabel yang terlibat dalam model penelitian. Penelitian ini menguji dan menganalisis berbagai variabel yang mempengaruhi LGO. Novelty itu, jadi novelty itu kita bisa memberikan usulan keterbaharuan dari sisi teori. Ada apa dengan goal setting teori? Apakah ada yang sesuatu yang tidak mapan, misalnya goal setting teori belum menambahkan kepribadian, personality misalnya. Nah itu kita bisa masukkan di situ. Bentar Bu izin mengangkat. Halo? Ya, aku lagi bimbingan, izin napas-napas.
punyanya akuntansi. Tapi kalau mau dimasukin pakai punya kita ORT ya nggak apa-apa kan? Iya. Yang akuntansi, ya betul. Ya, thank you so much. Mana? Tuh bulat Bu. Headsetnya bulat. Tantang. Nah, yuk. Jadi gitu, nanti Bu Erika jangan lupa di novelty-nya itu goal setting teori ada apa, tapi belum ada tuh yang membahas dari sisi misalnya kebijakan pemerintah untuk guru gitu. Jadi dibaca lagi. Lalu kalau ditanya, kalau di kuantitatif itu adalah SOTA, state of the art. Kalau ditanya udah baca berapa Bu? Jurnalnya? Caranya, iya udah baca berapa, caranya kita membuat tabel. Ya, aku udah baca sekitar 100 LGOO, itu jurnal. Good. Aku udah buat tahun ini, terus diferensiasinya apa, seperti kemarin kualitatif, aku buat ini juga untuk jurnal-jurnalnya, perbedaannya di mana. Aku itu ada 5 kolom itu. Bagus. Nah, habis LGO, variabel yang lain juga dipakai. Oke. Jadi kan nanti misalnya LGO, tapi yang membahas dengan variabel TL sama SE ada enggak? Gitu misalnya, berapa? LGO dengan yang ada WE berapa? Nanti kan ketahuan. Tapi LGO dengan subjeknya guru ada berapa? Guru di Indonesia ada berapa misalnya? Nah, ini itu sih. Cuman di bagian awal kita harus lebih spesifik. Ini guru-guru apa di mana? Levelnya apa? Guru apa? Guru SD. Ya. SMA juga bisa. Jangan, kita harus spesifik. Kalau SD, SD. Ya. Oke. SD lebih banyak. Ya. Kalau guru sih penggunaannya itu semua menggunakan ya. Coba nanti saya lihat untuk wawancara dominan kemana gitu ya Bu. Boleh. Lalu kemudian di mana, di area mana Jabodetabek? Gitu. Karena kalau kita ngomong terlalu lebar se-Indonesia misalnya boleh, tapi kan nanti populasinya jadi gede. Wilayah DKI ya? Ya, kalau wilayah DKI memang Bu Erika tahu nggak berapa jumlah guru SD? Bisa dicari tahu ya? Ada di itu di webnya. Mantap. Di web. Mantap. Ya PMM-nya ada. Ya, itu untuk kita membuat populasi. Nah, jumlah guru, sekarang diingat-ingat ya, populasi adalah jumlah guru SD di DKI Jakarta. Target populasi, jumlah guru SD di DKI Jakarta yang menggunakan PMM. Sampel adalah jumlah guru SD yang ada di DKI Jakarta pengguna PMM minimal 1 tahun dan dikasih apa lagi? Mungkin akreditasi sekolahnya? Boleh. Jadi itu sebagai purposif kita. Purposif atau kriteria inklusi kita. Jadi ini yang akan kita ambil. Di luar itu kita tidak ambil. Karena kita menggunakan non-probability kan. Di dalam non-probability kan ada purposif. Nah, karakteristiknya apa gitu. Ya kan? Nah, itu ya udah. Sekarang kita tadi fenomena udah kita bahas ya, Bu ya. Fenomena udah, nanti novelty-nya di shaping. Apakah itu LGO, buka ke model Bu. Langsung ya. Ini bentar saya gedein dulu biar kelihatan. Cara gedeinnya gimana ya? Dari saya bisa gedein. Nah nih, TL sama SL ke WE ini satunya mana, Bu? Ini di samping TL, garis atas. Nanti dibikin gini kali supaya gampang, Bu. TL
ke WE. LGO. Oh ya, TL ke Ya, LGO LGO, H1. H1, iya ini. Oke, TL ke SE H1 ke ke jangan Bu, SE aja. Mana tadi balik, Bu? nih, SE SE H5. ke enggak. Gini. TL ke LGO H1. Ya, H1 SE ya. ke LGO H2. Oh ya. Terus TL ke WE H3. H3. Oh ya. TL ke SE ke WE H4. Oke. Lalu WE ke LGO H5. Nah, Kemudian yang di moderasi ini, kebijakan. iya kebijakan H7. Oke, berarti Kok ini ada H7 ya. H8 ya? Ini H8 itu kebijakan pemerintah memoderasi work engagement dan learning LGO. Yang satunya apa? H1-nya transformational leadership. Kita tadi kok hitungnya 7 ya, Bu? Coba lagi deh. Liatin ya. panahnya. Okay. Lihat petnya. Balik lagi. TL. Ada TL ke LGO H1. Benar ya? Lalu SE ke LGO H2. Terus TL, lanjutin, Bu. TL. TL ke work engagement. Ya. H3. Betul. Terus EF ke work engagement H4. Ya, SE. Terus WE ke LGO. WE ke LGO H5. Iya. Terus kebijakan terhadap WE dengan LGO H6. Kemudian saya paham. Ini Bu mau ngasih mediasi ya? Iya. Nah, gini cara gambarnya, Bu. Coba balikin lagi. Nggak dibalikin, nggak bisa bikin mediasi nanti. Ini nanti, aduh, hilang ya. Nah, ini. Bu Erika tarik nanti garis putus-putus. Ya, garis putus-putus dari TL ke WE. Nanti tarik itu tanpa panah, tanpa anak panah. Oke. Lalu dari WE ke LGO itu dengan panah. Jadi panahnya nggak boleh ngumpul ya, Bu. Panahnya itu harus kelihatan. Nggak boleh gini ya? Itu nggak kelihatan. Itu ngumpul. Jadi panahnya harus kelihatan. Yang H1 panahnya mana, H2 panahnya mana. Nggak boleh ngumpul. Itu juga H3, H4 juga nggak boleh ngumpul. Kelihatan ujung panahnya. Sekarang kita mau membuat yang mediasi. Mediasi digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, garis putus-putusnya itu dari TL ke WE tanpa ujung panah, lalu WE ke LGO dengan ujung panah. Itu berarti H7 gitu ya. Lalu buat lagi sebelahnya SE. SE ke WE putus-putus tanpa ujung panah. Nggak pakai ujung ya panahnya. Lalu dari WE ke LGO dengan panah itu H8. Jadi di atas panah WE ke LGO kasihlah garis putus-putus H7. Di bawahnya dikasih garis putus-putus lagi dengan ujung lagi ke H8. Gitu. Ya. Sampai di sini nggak, Bu? Ngerti. Oke, good. Senang saya. Nah, sekarang mungkin yang jadi novelty menurut saya justru di kebijakan pemerintah. Kebijakan kalau TL ini definisinya kan banyak ya, Bu. SE ada, WE ada, LGO ada definisi. Kebijakan pemerintah sebagai variabel moderasi, definisinya ada nggak? Definisinya sih belum ya. Ini hanya suatu undang-undang ya. Kebijakan pemerintah itu. Nah, kita nggak bisa dong jadiin sesuatu yang belum ada definisinya sebagai variabel. Nanti nyulitin diri kita sendiri. Kita harus melakukan namanya skill development. Oke, kalau begitu nanti untuk itunya saya cari, mungkin ada ya Bu ya.
definisi Mungkin kalau pemerintah. ini, kalau WE ke LGO malah ke personalitinya gurunya, itu mungkin kalau atau pakai SDT, Self Determination Theory, itu ada Bu. Jadi determinasi diri. Jadi seseorang yang punya determinasi diri, dia sudah menentukan tujuan. Ketika dia mengerjakan pekerjaan, dia sudah punya goal. Nah, pasti orang yang gini WE ke LGO-nya itu bisa sebagai variabel moderasi. Biasanya moderasi itu berkaitan dengan gender, terus kemudian dengan personality. Kebijakan pemerintah sih boleh oke, tapi kita harus punya definisi konseptualnya. Nah, ini nanti yang harus dicari. Jadi kita punya 8 ya, 8 hipotesis ya Bu. Ya, ada 8. Oke, tinggal yang kebijakan aja nanti Bu Erika renung-renung ya. Iya, pasti ada, pasti ada. Pasti ada. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih di metode. Unit analisisnya jangan ditulis guru tapi individu. Lalu Individu. subjeknya adalah guru SD gitu ya. Coba nanti saya ke SMA boleh ya Bu ya? Boleh kalau memang guru SMA yang sudah menggunakan platform PMM Siap. minimal 1 tahun. Ya. Lalu teknik pengambilan sampelnya adalah non-probability sampling. Non-probability sampling bentuknya adalah purposive random sampling. Purposive sampling Bu, bukan random. Purposive sampling nggak usah random. Lalu teknik pengumpulan data, alat ukurnya adalah kuesioner yang akan disebarkan dengan cara apa? Melalui apa? Melalui apa? Sekarang nggak pakai Google Form lagi, ada yang lebih bagus dari Google Form, apa saya lupa namanya. Ada. Boleh. Seperti minimal Google Form lah seperti itu. Iya, boleh. Tapi kita harus punya orang-orang kunci kan ya? Iya, ada. Orang-orang kunci siapa yang akan membantu peneliti dalam nanti menentukan memang respondennya ini tepat. Jadi kita harus punya screening questions juga. Screening questionsnya misalnya, apakah Anda guru yang sudah menggunakan platform PMM, lalu kemudian minimal 1 tahun. Cuman kita harus beda ini, ternyata saya kepikir sekarang, meskipun ada akreditasi, tapi kan untuk natur guru negeri sama swasta kan nggak sama ya? Sama. Oh ya? Nanti kita jadi pertanyaan Bu. Karena ada di situ, ada self-efficacy, lalu ada transformational leadership, lalu kemudian menuju ke WE. WE itu kan ada dimensinya itu 3. Afektif, normatif, dan continuance. Nah, ini nanti, vigor, dedication, absorption. WE itu vigor, dedication, absorption. Nah, ini akan berbeda nggak kalau guru negeri sama guru swasta? Saran sih kita pilih salah satu, entah itu negeri atau swasta, tapi dengan akreditasi. Terserah Bu Erika. Kalau Bu Erika mau guru negeri lebih kena, tapi nanti harus bisa menjelaskan apakah TL itu bisa diterapkan di guru negeri. Nah, TL itu kan berarti pemimpinnya udah melakukan suatu kondisi yang membuat orang itu menjadi bisa merubah melalui apa visionernya dia kan. Lebih cocoknya ke guru mana? Guru SMA. Itu ya. Negeri. Bisa ya. Oke. Berarti di sini guru unit analisisnya individu. Teknik pengambilan sampelnya tadi itu non probability dengan purposive sampling.
ya. Lalu kemudian kalau jumlah sampel, nanti Bu Erika harus melihat dari sisi yang tadi kayak saya sampaikan, populasinya berapa, target populasinya berapa, baru jumlah sampelnya ini kita ada beberapa cara teknik sampling. Ada yang mengikuti dari Hair et al. Nanti saya kasih deh. Pakai namanya square root. Jadi kalau menggunakan PLS ini multivariate structural equation modeling, ini jangan tulis gitu nanti dimarahin Prof Niko dengan partial least square gitu aja. Multivariate analysis structural equation modeling partial least square. Softwarenya baru Smart PLS. Versi yang baru versi 4. Iya, katanya 4 sekarang. Ya, jadi kalau yang di versi 4, kita bisa menghitung jumlah responden dengan G-power. Oh, perbedaannya itu ya? Ya, jadi ini G-power biasanya nilai sampling yang pakai G-power itu nggak terlalu tinggi. Yang kedua, kita bisa pakai pembenar dari Hair et al. Jurnal yang disebut sebagai square root. Itu samplingnya minimal 160. Jadi kalau di atas itu kan sudah aman. Lalu yang ketiga, kita bisa pakai misalnya dengan cara rumus creature. Nah itu ada tabelnya itu berapa. Misalnya kalau populasinya sekian, jumlah sampelnya berapa. Nanti tolong Bu Erika sambil explore ya, mencari ya. Lalu yang keempat, kita bisa indikator dikalikan dengan 5 sampai 10. Ini menurut UMAS sekarang. Jadi 5 sampai 10 kita ngambil tengah-tengahnya deh, 6. Misalnya indikator kita 40 ya. 40 kali 6 berapa? 240. Misalnya gitu. Itu ya Bu ya. Jadi ada beberapa, pilih aja salah satu. Nanti saya kasih yang Hair et al. Jurnal. Oke. Nah, udah mateng nih. Saya senang. Cuma nanti waktu membuat SOTA palingan kita perlu 200 minimal baca. Siap. Ya. Nah, ini nanti saya pakai apa tuh? Has and Paris ya? Boleh. Rajin tuh langsung banyak, terus saya langsung masukin ke Mendeley. Ada juga namanya knowledge map. Oh ya, knowledge map juga ada ya? Ya, knowledge map. Ya, gitu-gitu aja deh. Ini Bu Erika ini kayaknya lebih cocok ke kuanti ya. Iya, setelah saya renungin kayaknya aduh, telat, tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, kan Tuhan tahu waktu yang terbaik. Baik, amin. Ya, gitu. Nah, ini nanti kalau udah bikin lagi betulin dari yang pembicaraan kita hari ini, lalu kemudian ajukan di grup, sampaikan pada Prof Niko, ini adalah hasil revisi dari pembicaraan dengan Bu Yohana tanggal sekian. Kapan Prof kita bisa bersama, modelnya tolong dilihat Prof gitu misalnya. Ya. Jika Prof Nikonya udah oke tentang model, baru nanti kita lanjut. Karena yang membolehkan harus promotor. Nanti saya juga akan lapor juga ke beliau. Misalnya, Prof, variabelnya tuh udah ada 5. Misalnya Prof Niko bilang kurang tuh Buyo ya, nanti kita tambahin dari LGO ke kinerja. Bisa kan? Nggak masalah. Jadi fenomenanya ditambahin dikit. Tapi kalau Prof Niko udah bilang, oh ya udah ada 8, yang dimoderasinya lagi dipikir-pikir sama Bu Erika, nanti saya akan sounding begitu ya. Ya, kebijakan pemerintah ya. Tapi Bu Erika tolong juga lapor. Jadi kemarin itu ada angkatan DRM 3 ya. Adik kelas berarti ya, namanya Pak Dilal. Kami berdua pembimbingnya. Beliau itu rajin gitu loh Bu. Dia setiap kali habis bimbingan misalnya sama Prof Nik doang. Lalu nanti dia tulis di grup. Lalu dia sampaikan ke saya, nanti saya akan respon, atau kalau dengan saya aja ya, dengan respon, kemudian hasil bimbingan ini, dia terus seminggu itu paling nggak sekali menyapa,
Oke. Dia proposal sudah selesai. Saya rencana seminggu ini boleh kan update yang untuk yang kedua? Boleh. Jadi gini, kita kan pasti nggak bisa nih di Desember ini, karena kan Prof. Sab bilang udah full. Tapi saya ingin Bu Erika di Januari udah bisa proposal. Bisa nggak ya? Amin, bisa. Paling lambat kita nggak mau ke Februari, kita pinginnya Januari. Nanti saya sampaikan juga ke Prof. Bisa, Dr. Rehana, bisa. Amin. Ya, kita punya tekad. Fokus banget. Fokus banget. Kalau bisa itu saya selesai. Jadi kalau Bu Erika merasa nyaman dengan saya dan Prof. Nick, ini saya juga senang dan kami memberikan semangat juga. Ya, siap. Saya sih maunya minggu depan saya udah bimbingan lagi yang kedua dengan update terbaru. Tetapi di grup saya sapa lagi. Ya, sapa lagi, sampaikan. Kadang-kadang bimbingan itu tidak harus dengan tatap muka begini, tapi juga respon dari input ya. Input yang ada di WhatsApp atau di email boleh. Tapi kalau memang mau ketemu begini, saya juga senang, Bu. Itu. Jadi apa yang menjadi pergumulan, kita bisa brainstorm bersama. Iya. Gitu. Bu Yohana, aku yang buat seperti ini, apakah tadi dengan pembicaraan kita ada update, apakah polanya seperti ini? Betul. Ya, aku kan punya buku ini. Saya belajar ini, saya punya buku ini kemarin waktu kuliah saya beli. Nih, itu disuruh metode penelitian bisnis skripsi Profesor Sulianto. Oke. Ibu, saya baca yang nomor 7 sama 6 enggak? 6 sama 7 itu mediasi ya. Mana yang mediasi? Nanti Bu Erika cocokin ya yang mediasinya itu berarti sama modelnya. Iya. Apakah WE boleh dicatat, Bu? Supaya nggak lupa. Nanti saya itu lagi. Oh iya, diacak ya. Iya, saya ini lagi. Apakah betulin ya? Apakah WE memediasi transformational leadership terhadap LGO? Apakah WE memediasi, kata-katanya gitu. Iya, memediasi SE terhadap LGO gitu ya. Itu bukan yang mediasi. Moderasi ya? Moderasi kan yang terakhir. Apakah kebijakan pemerintah memoderasi WE dan LGO? Jadi jangan sampai ketukar. Ini paling sedih ya kalau ada dosen kan pasti bertanya, Ibu punya variabel apa aja? Apa Bu? Coba ceritakan. Ini sambil latihan-latihan gini. Ya, ini ada 5 variabel, ya kan? Jenisnya, tipe variabelnya. Coba ceritakan. Variabel, transformational leadership, self-efficacy terhadap independent variabelnya LGO. Kebalik. Dependent. Iya, dependennya LGO. Iya. Independennya LGO. Kebalik. Jadi kalau yang kita cari itu dependent. Yang kita cari kan yang paling ujung. Ya, jadi yang kita cari itu adalah dependent. Coba sekarang jelaskan Bu variabelnya Bu Erika gitu. Ya, ada 5 variabel. TL itu independent variabel bebas, self-efficacy, kemudian work adjustment, yang dependent variabelnya, variabel terikatnya adalah LGO. Gini, kalau ditanya, Bu, jelaskan tentang tipe-tipe variabelnya apa aja? Penelitian ini, model penelitian ini mengusung 5 variabel, di mana variabel independen adalah TL dan SE, variabel mediasi adalah WE, dan variabel dependennya adalah LGO, dan variabel kebijakan pemerintah sebagai moderasi. Lalu ditanya lagi sama dia, ditanya gini sama pengujinya, Ibu tahu nggak tuh definisinya variabel independen itu apa? Nanti pelajari lagi gitu. Siap. Ya, gitu. Sederhana tetapi suka blank ya? Iya, kadang-kadang orang itu lupa kalau yang panahnya di tengah-tengah itu adalah moderasi, moderating.
Tapi kalau dia ada di tengah-tengah di antara variabel yang lain, dia sebagai intervening atau mediasi. Cuman gitu aja. Ya. Oke, kita sambil belajar-belajar nih. Kalau ketemu sama Prof. Nick udah paham. Ya. Oke, sip. Nanti ditulis dulu, kalau syukur-syukur sudah ada yang wawancara pembentuknya itu. Segera saya saya lakukan. Bisa banget. Bukan nggak bisa lagi. Sekarang caranya gini supaya Prof. Niko nggak bertanya-tanya apa yang sudah kita lakukan, bilang, Prof tadi sudah berdiskusi dengan Bu Yohana berkaitan dengan model, kemudian saya akan melakukan pemantapan model, dan juga fenomena serta novelty-nya gitu. Siap. Ya. Sip. Saya laporkan. Ini saya update dulu, nanti mungkin malam saya lapor ke Prof. Niko, boleh Ibu Boleh Dokter? Bu, boleh banget. Itu sudah bagus, artinya kan kita sama-sama tahu, dan di dalam WA itu kan ada prodi ya. Nah itu beliau juga bisa melihat bahwa mahasiswa nggak diem-diem. Ini ada progres dan proses yang dilakukan. Siap. Tuh. Saya berjuang Januari. Harus ya. Harus 3 bab. Ya. Saya kerjakan pelan-pelan. Iya. Saya percaya Ibu bisa. Amin. Ya. Ya. Jadi mari sama-sama. Yang penting mengerjakan sesuatu itu yang kita suka. Supaya saya suka ini, kemarin nggak suka, keluar terus keluar, aduh sementara saya manajemen inti di sini. Padahal Bu Erika ini ya, ini di sekolah apa, swasta apa yang negeri sekarang? Saya di SMA Negeri 56 Jakarta Barat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Akademik, makanya kemarin kualitatif keluar terus, saya agak sedikit bagaimana gitu ya. Karena nyawanya saya yang pegang di sini sekolahnya. Jadi gini, kalau kuantitatif itu ya semua nggak ada yang ringan ya, baik kuanti maupun kuali. Cuman kalau kuali kan membutuhkan kedalaman. Jadi itu batasannya ke peneliti mau sedalam apa gitu kan. Betul. Kalau kuali Ibu kuali kok ada wawancara? Grandnya dari penelitian ini tetap kuanti. Kualinya itu sebagai pendukung. Nanti kalau ada hasil hipotesis yang tidak disetujui, tidak didukung, itu maka kita tambahin lagi pembenarnya dengan wawancara. Iya, gitu. Nanti saya kasih contoh, boleh nggak saya kasih contoh aja yang supaya Bu Erika bisa punya bacaan-bacaan gitu ya. Siap. Tapi saya kasih contohnya ke pribadi. Kalau yang di grup saya kasih yang umum-umum. Itu ya. Siap. Kalau Dokter Rudi? Nah ini aku nggak ngerti, kita bertiga ya berarti ya. Iya. Tapi Pak Rudi ini nggak jawab. Respon, ya wes nggak apa-apa Bu. Harus ditanyain. Oh iya. Kalau kita bertiga kok misalnya Prof Nick kan sama saya udah ya kan. Tapi ternyata ada Pak Rudi, kan Pak Rudinya juga memang kalau Prof Nick sama saya udah oke, terus Pak Rudinya belum kan ya ganjel. Iya kan? Ini ada Pak Rudi toh, aku sampai kelupaan loh Bu, tenanan. Iya, Prof Niko kan bilang dengan Dokter Rihana, aku bingung kok nggak disebut Pak Rudi ya. Pak Rudi, aku jadi bingung sendiri, bingung. Aduh, kalau aku mau menyapa Dokter Rudi, sementara Prof Niko bilangnya cuma Bu Yo. Jadi aku karena Prof Niko sama saya itu udah sama-sama orang SDM kan. Jadi kalau gini langsung nyambung gitu loh. Biasanya model-model gitu ya udah langsung gitu. Asalkan saya juga punya target setelah ini selesai bimbingan berapa kali, langsung Ibu tulis dalam bentuk naratif sesuai dengan format disertasinya DRM supaya nggak kerja 2 kali. Nah itu nanti kami lihat terus. Tapi kayaknya kita harus melibatkan Pak Rudi. Kalau gini kita bisa salah nanti, gawat deh. Nggak apa-apa lah ya. Pokoknya hari ini semoga sudah bisa membantu Bu Erika brainstorming hari ini. Sangat membantu Bu Yo.
dan menyemangati, jangan takut nyampein apa-apa gitu ya. Kan kita udah kenal, maksudnya udah deket, nggak apa-apa. Tapi nanti tugas saya juga tetap mengarahkan gitu. Ya Bu ya. Ya. Apakah saya boleh minta sampel yang garis-garis putus-putus itu Boleh, nanti saya kasih. supaya saya ada gambaran gitu. Ya, baik. Nanti diberikan gambarnya ya. Iya, model penelitiannya. Baik, dikasih nanti. Habis ini saya cariin ya Bu. Punya mahasiswa saya cariin. Biar gambarnya ada. Nah nanti misalnya kalau Prof Nik sama saya udah oke 5 nih, terus Pak Rudi bilang kurang dah. Kita udah telanjur jalan. Gitu. Makanya. Ya udah kalau Dokter Rudi sih biasanya fine-fine aja ya. Kemarin iya, juga ya, beliau gitu fine-fine aja. Malah sebenarnya waktu kualitatif sebenarnya beliau yang lebih banyak bimbing saya seharusnya. Tapi kan yang dua itu kuanti dosennya. Pak Rudi Jadi memang murni kuali. Iya, jadi Pak Rudi dengan saya nyambung, tapi yang kualinya dosen kualipa itu agak sedikit Berbeda arahin ke ya. kuanti terus gitu. Aku jadi padahal aku udah baca menurut versi aku Nah baca sekarang mau buku. bikin kuanti, firm nggak? Seneng nggak? Kan harus Seneng seneng banget. atau Berarti saya salah. Sebenarnya saya kuanti. Waktu di itu juga kuanti saya Pak Delmon, Pak itu saya terus yang duluan untuk bisa reply, menjawab. Berarti sekarang seneng ya? Harus seneng loh Banget. ya. Iya, ternyata saya harus kuanti kembali lagi ke masa lalu. Oke. Itu memang sosokan sih mau ke kuali, mau wawancara, explore gitu ternyata nggak bisa. Mungkin Sekarang next punya time. tugas, saya kasih tugas lagi. Tugasnya adalah mencari indikator. Indikator masing-masing variabel. Per variabel indikatornya minimal 5. Kenapa? Kita takut nanti kalau kehapus. Tapi juga dalam satu variabel jangan kebanyakan juga. Nanti capek kita. Orang yang ngisi ini loh, respondennya nanti bisa kelelahan. Iya, kelelahan ya. Jumlah kuesioner yang lumayan itu tidak lebih dari 40 lah ya, 40, 45 itu sudah banyak gitu. Kalau bisa kurang dari itu ya lebih baik. Oke. Sama ini mencari perjalanan. Mencari perjalanan masing-masing variabel ini. Misalnya TL, siapa yang pertama kali mengeluarkan TL ini sampai sekarang yang 2020-an. Oh ya. Jadi habis lalu siapa yang bilang tentang ini kan teori gedenya yang tentang SE. Nah, SE ini mulai pertama kali nenek moyangnya sampai yang terbaru. Yang terbaru berarti kita memang di batasan dikatakan jurnal itu 10 tahun ya. Tapi kan kita bisa memasukkan yang nenek moyang ini. Blog kan tahun iya boleh gitu ya. Oke? Siap. Yes, senang saya. Saya senang. Tuhan berkati Ibu. Terima kasih Dokter Yana.